Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soli-solihannya Ustazah? Hari ini kita akan belajar PKLH ya. Sebelum belajar PKLH, kita berdoa dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Soli-solihat, hari ini kita belajar PKLH bab 6 tentang kelestarian alamku, dan yang bagian yang A, geografis kota Balikpapan. Banyak sedikitnya hasil sumber daya alam ditentukan oleh bagaimana cara manusia bisa menjaga kelestarian alam. Oleh karena itu, peran manusia sangat penting untuk kelanjutan masa depan bumi ini. Balikpapan memiliki keragaman kenampakan alam. Oleh karena itu, terdapat berbagai macam permasalahan, baik mengenai tata letak kota Balikpapan maupun eksplorasi sumber daya alam. Hal tersebut berdampak pada kelestarian kota Balikpapan. Geografis kota Balikpapan. Kita bahas letak kota Balikpapan ya teman-teman. Kota Balikpapan adalah sebuah kota di Provinsi Kalimantan Timur. Kota Balikpapan terkenal hasil minyak bumi dan hasil tambang. Keadaan topografi kota Balikpapan sekitar 85% berbukit-bukit dan 15% berupa daerah datar yang sempit, terutama berada di daerah aliran sungai atau das dan sungai kecil serta pesisir pantai. Kondisi tanah di kota Balikpapan bersifat asam atau gambut serta dominan tanah merah yang kurang subur. Kota Balikpapan beriklim tropis seperti ini ya teman-teman. Tanahnya berwarna merah dan cenderung kurang subur dan bersifat asam. Kota Balikpapan merupakan pintu gerbang Kalimantan Timur. Pelabuhan dan bandara berfungsi sebagai pintu masuk dan keluar berbagai kegiatan ekonomi dan lainnya. Bandara kota Balikpapan bernama Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian pelabuhan kota Balikpapan bernama Pelabuhan Semayang. Ya, seperti ini. Kemudian keadaan kota Balikpapan. Kota Balikpapan merupakan kota perdagangan, jasa, industri, dan pariwisata. Kota Balikpapan mempunyai pantai dan hutan lindung. Di antaranya kita bahas yang pantai dulu ya teman-teman. Ada Pantai Manggar, Pantai Segarasari Manggar atau biasa disebut dengan Pantai Manggar merupakan tempat wisata yang berada di Kecamatan Balikpapan Timur. Seperti ini ya teman-teman, Pantai Manggar. Kemudian Pantai Lamaru. Pantai Lamaru terletak di Kecamatan Balikpapan Timur juga. Seperti ini Pantai Lamaru. Kemudian Pantai Monpera. Pantai Monpera, Kota Balikpapan merupakan wisata pantai berada di tengah kota. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita membahas hutan. Ada Hutan Lindung Sungai Wain atau biasa disebut HLSW. Hutan Lindung Sungai Wain terletak di kilometer 15. Hutan ini memiliki hewan yang dilindungi seperti orangutan, bekantan, dan beruang madu.
Juga memiliki jenis pohon diantaranya gaharu, bangkirai, dan ulin. Juga memiliki epifit, anggrek, dan pakis. Juga terdapat tanaman lain yang dilindungi seperti kantong semar dan jahe Balikpapan. Ini merupakan hutan lindung Sungai Wain yang terletak di kilometer 15. Kemudian hutan yang lain adalah kawasan wisata pendidikan lingkungan hidup atau biasa disebut KWPLH. KWPLH atau kawasan wisata pendidikan lingkungan hidup di kilometer 23 sebelah utara Balikpapan ini merupakan kawasan yang dikenal sebagai pusat beruang madu serta fasilitas penyelamatan kucing dan anjing berkeliaran dan ditelantarkan. Untuk dapat melihat beruang madu disarankan pengunjung datang pada jam makan beruang madu, yaitu pukul 9 dan pukul 3 sore. Nah, ini merupakan kawasan wisata pendidikan hutan lindung. Ya, jika ingin melihat beruang madu ketika sedang makan ya teman-teman, yaitu pukul 9 dan pukul 15. Hutan Wana Wisata. Hutan ini terletak di kilometer 10. Hutan ini cocok untuk wisata keluarga atau grup. Banyak warga kota Balikpapan yang datang untuk berkemah dan beraktivitas di alam bebas. Tanaman lokal yang ditanam di hutan ini seperti hutan untuk industri kertas, akasia, dan mahoni. Nah, di sini ya teman-teman, hutan Wana Wisata di kilometer 10. Kemudian mangrove Margomulyo atau sering disebut hutan kota. Hutan kota terletak di belakang SMU Negeri 8 di Jalan AMD Gunung 4, RT 42, Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Balikpapan Barat. Hutan mangrove dibentuk sebagai fungsi konservasi, taman kota, wisata alam, pendidikan lingkungan, penelitian, dan perkembangan serta penambahan habitat bagi flora dan fauna. Beberapa jenis ada di hutan ini seperti bakau, tumbuhan api-api hitam merupakan makanan bekantan. Beberapa satwa pun dijumpai di hutan kota seperti berbagai jenis kepiting, beragam burung, dan bekantan. Pengunjung hanya punya 2 kewajiban utama saat di tempat ini, yaitu jangan membuang sampah sembarangan, kemudian jangan mengambil apapun kecuali gambar atau foto. Ya, seperti ini ya teman-teman. Ini merupakan Margomulyo Mangrove atau Mangrove Margomulyo, hutan kota di kota Balikpapan. Begitu ya teman-teman. Inilah letak kota Balikpapan atau geografis kota Balikpapan. Pembelajaran berakhir, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa teman-teman ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Cuci tangan selalu, gunakan masker, hindari kerumunan, dan selalu jaga jarak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.